Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Para pensiunan PN Garam, Perum Garam dan PT Garam, para keluarganya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas hidayahnya, atas taufiknya kita mampu berkumpul di sini dalam rangka menghadiri acara halal bihalal Pagara. Tak lupa juga selalu semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat dan salamnya, dan kepada keluarga beserta sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita simak bersama apa yang saya sampaikan ini. Sebelum saya menyampaikan hikmah halal bihalal, mohon para bapak ibu sekalian untuk tidak berbicara. Kalau bapak ibu berbicara, maka hikmah halal bihalal ini sia-sia. Untuk itu mari kita bersolawat masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perlu saya sampaikan makna halal bihalal di sini. Saya diperintah oleh beliaunya, Pak Munir, tolong nanti topiknya adalah hikmah halal bihalal. Halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Di luar negeri tidak ada, selain Indonesia tidak ada. Begitu indahnya persahabatan masyarakat Indonesia. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bahwasanya, Imam Bukhari bahwasanya, sebaik-baik kita melaksanakan uhwah adalah selalu berjabat tangan dengan sesaudara. Karena umat muslim, jika salah satu umat muslim itu sakit, maka umat muslim lainnya akan merasa sakit. Akan tetapi berjabat tangan tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan. Memang ketika berjabat tangan hendaknya antara yang berjabat tangan satu dengan lainnya itu saling menghadap, saling melihat. Maka di situ gugurlah dosa-dosa antara berjabat tangan yang satu dengan yang lain. Itu jelas. Sebagaimana firman Allah, saya mengutip Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Dan orang-orang menahan amarah, ya, dan orang-orang yang menahan amarahnya lalu memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini firman Allah, ini kalam Allah, ini surat atau ayat yang ada pada surat Ali Imran ayat 134.
Ini bukan main-main. Artinya kita tidak bisa bersilaturahmi, kita tidak bisa berjabat tangan antara satu dengan lainnya tanpa menahan qalb, hati, agar supaya tidak marah. Hati tidak marah itu tidak mudah, Bu, Bapak sekalian. Qalb, sampai-sampai kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Coba, tetapkan hati kami di atas agamamu. Apa iya kalau kita selalu berdoa itu kita tetap mengikuti syariat Islam? Berjabat tangan itu sangat mudah kalau di foto-foto, tapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, dengan hati yang sabar, tanpa amarah, maka jabat tangan itu insya Allah menggugurkan semua dosa-dosa kita bersama. Para jamaah atau para pensiunan, ada kisah tentang tidak bersapa, tidak bersapa lah, berinteraksi antara suami dan istri. Ya, namanya kalau di sini soccer. Ya, kalau di sini soccer. Nah, ketika suami dan istri, maaf yang tidak punya istri dan tidak punya suami, saya bukan ke sana ya arahnya. Saya bercerita untuk pelengkap saja. Yang tidak ada istrinya ya segera mencari istri agar bisa bertengkar dengan istrinya, dan yang tidak punya suami agar segera mencari suami, tapi agar supaya bisa bertengkar dengan suaminya. Ya. Dan tolong maaf Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah usia 60 Bapak Ibu yang tidak punya istri, jangan mencari istri 30 usianya, jangan, kasihan. Kasihan. Karena usia 60, kalau kita kategorikan 80 20 tahun, yang 30 ini usia 50, ini sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu sebaliknya, para ibu yang tidak memiliki suami, halal hukumnya. Agar apa? Rasulullah beristri lebih dari satu, itu pada prinsipnya syiar akidah, bukan hawa nafsu. Ingin menyelamatkan gunjingan-gunjingan, fitnah-fitnah para janda-janda. Itu yang jelas. Saya tidak akan menyebutkan nama. Kembali kepada cerita suami istri yang tidak bersapa. Maaf Bapak Ibu, silakan didengarkan tolong. Tolong. Boleh. Pak Hermanto, boleh beristri lebih dari satu, boleh. Boleh. Dalam Al-Quran ditetapkan boleh, akan tetapi satu hal, sifatnya syiar akidah, bukan hawa nafsu. Jadi suami dan istri ini bertengkar, tidak berbicara satu sama lainnya sampai 1 minggu. Si suami ini cerdik, saya gengsi kalau berbicara dengan istri saya. Saya meminang istri saya buat mahramnya, saya bayar maharnya, dan istri saya itu harus tunduk pada saya. Karena dosanya istri saya menanggung. Maaf ibu ya, dosanya ibu itu istri yang menanggung suami kalau suami tidak mendidik. Kalau sudah dibilangin, ya salahnya sendiri, kan begitu. Nah, 1 minggu
Ini tidak bersapa. Kemudian si suami ini cerdik. Lemari itu dibuka, sal-sal bu, bapak sekalian sal-sal. Rak piring diturunkan piring-piringnya, dicuci. Ternyata apa yang distrategikan oleh suami ini tidak ada manfaat. Si istrinya itu bungkam. Ketika si suami membersihkan piring, si istri di depan rumah. Ketika masuk ke almari, membuka almari, membuka baju-baju, istri ada di dapur. Harapannya, Mas ada apa? Bahasanya seperti itu, tapi ternyata tidak ada. Tidak ada gayung bersambut dari sang istri kepada sang suami. Lalu si suami termenung, dengan cara apa aku ini agar supaya istriku bisa bersapa dengan aku, bisa berbicara denganku. Strategi. Maka si suami ini karena besoknya mau puasa Senin, si suami ini nggak kehilangan akal. Dia membuat surat, Mama, Dinda, sayang, Umi, Umma, tolong jika jam sekian aku dibangunkan ya. Ditulis di sari kertas, ditaruh di bufetnya, di atas bufet, di tempat berhias sang istri. Si suami yakin, insya Allah istriku akan membangunkan aku karena aku mau makan sahur dan sholat qiyamul lail. Dua hal ini jelas-jelas kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengamanah kepada para salah satu sahabatnya, bahwasanya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, jangan pernah kau tinggalkan 3 hal. Yang pertama qiyamul lail, yang kedua adalah puasa ayyamul bid, yang ketiga kamu sholat sunnah duha. Karena sholat sunnah duha itu adalah bentuk pengamalan sodakoh atas persendian kita dan tidak bisa dibayar dengan uang. 2 hal, si suami ini akan melaksanakan sholat qiyamul lail dan puasa sunnah ayyam bid atau Senin Kamis. Namun ternyata si suami ini tidak bangun ketika sholat adzan subuh, baru bangun. Ternyata di atas bufet itu ada tulisan, ada kertas lain. Iya sayang, aku akan membangunkan kamu. Kan dibangunkan di kertas. Sementara pesannya di kertas, maka dijawab di kertas. Ada 2 hal yang dirugikan, sholat qiyamul lail dan makan sahur. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya selayaknya suami istri, para sahabat, supaya tetap berjabat tangan menjaga ukhuwah Islamiyah. Hablum minan nas. Jangan hablum minallah saja, hablum minan nas. Kalau kita punya salah kepada Allah, maka kita taubatan nasuha, fa insyaallah akan diterima maaf kita, doa-doa kita. Namun satu hal, kalau belum minan nas, kita nggak bisa apa-apa. Maka saya berpesan Bapak Ibu sekalian, jika di antara saudara-saudara kita telah tiada, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nunnya itu 4 harokat atau sampai 6 harokat, inna yang kedua, agar supaya punya arti. Lalu maka bacalah basmalah, bismillah, ya Allah ya Rabb, aku maafkan si fulan itu atas segala kesalahannya.
itu adalah perbuatan yang baik. Jangan cuma berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jangan cuma itu. Maka ketuklah hati kita. Ya Allah ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, aku maafkan semua kesalahan dia. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah. Saya yakin pensiunan PN Garam, Perum Garam, dan PT Garam semua adalah umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik. Setelah itu maka si suami dan istri berbicara. Ternyata ini qadarullah, berbicaranya gimana? Si suami itu ketika berangkat mau sholat subuh ke masjid, fa insyaallah bapak-bapak ini setiap sholat fardu insyaallah berjamaah ke masjid, saya yakin sekali. Yang tidak, semoga Allah memudahkan untuk berjamaah sholat fardu ke masjid. Lalu apa akhirnya? Suami istri itu yang tadinya hanya menulis pesan di surat, di kertas dan dijawab di kertas, maka sang suami mengalah sang suami. Sebetulnya bukan mengalah, suami punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya agar supaya menjadi ummul mukhlisah, ibu yang bijaksana. Karena kalau laki-laki wafat, nanti dihisapnya selain dihisap pada pribadinya masing-masing, ada 4 wanita yang harus dihisap kepada seorang laki-laki, yaitu ibunya, istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya. Allah akan mempertanyakan 4 wanita ini kepada seorang laki-laki tanpa kecuali. Ditanya, bagaimana ibumu, kamu berbakti kepada ibumu? Bagaimana kamu mendidik istrimu? Bagaimana kamu mendidik anakmu? Dan bagaimana kamu mendampingi saudaramu perempuan? Para pensiunan yang saya cintai, saya sebetulnya sangat tidak pantas berdiri di sini menyampaikan sesuatu tentang hikmah halal bihalal. Akan tetapi ada pepatah, ada semacam hadis, sampaikan walaupun 1 ayat. Jadi itu sebagai pedoman saya. Saya lanjutkan para bapak ibu sekalian. Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Maqumu lillahi qanitin. Ini penting ayat ini. Kalau bapak ibu tidak memperhatikan ayat ini, naudzubillahi min dzalik. Dan jika memperhatikan ayat ini diamalkan, tolong bapak ibu, jika sudah ada di surga, tolong saya dicari. Mana Pak Munir yang dulu ngasih tausiah ketika di Pagara pada acara halal bihalal? Dicari, tanyakan kepada Allah, mana Munir itu? Tanyakan, ya bapak ibu sekalian ya, kalau sudah di surga. Apa kata Allah? Ya tadi bahwasanya Hafidhu Allah berkata bahwasanya peliharalah ala sholawati, semua sholatmu, wassolatil wusta, dan sholat wusta, sholat fardu, waqumu
lillahi qanitin, dan tegakkanlah sholat itu karena Allah dengan khusyuk, bukan terus karena ada menantu. Allahu Akbar, Masya Allah, berarti sholatnya karena menantunya ganteng lagi. Ingat, Allah berpesan, peliharalah sholatmu. Jadi jangan ketika tarawih aja berebutan di saf depan, ketika selesai waktu saat ini adalah bulan Syawal, bulan bersilaturahmi, maka tetap dipelihara sholat itu semuanya. Sholat qiyamul lail itu Bapak Ibu jika berat, mudah sekali, jangan sampai bolong, satu malam saja jangan sampai bolong. Caranya, maka setelah melaksanakan sholat isya, lakukan sholat sunnah muakkad 2 rakaat, dan lakukan sholat untuk qiyamul lail witir 1 rakaat, nggak apa-apa, boleh. Perkara nanti jam 2:30, jam 3 bangun, lanjutkan sholat qiyamul lail, tapi tanpa witir, dijaga. Dan sholat lainnya tetap dijaga, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Kenapa? Allah berkata, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Di dalam surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Allah memiliki atau yang punya hari pembalasan. Maka kita buka surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Minta apa saja. Yang tidak punya istri minta kepada Allah, ya Allah berilah aku istri baru ya Allah, karena istriku sudah tiada ya Allah. Begitu juga ibu, ya Allah ya Rabb, aku minta agar supaya aku bisa bersuami kembali ya Allah ya Rabb. Dan khusus bapak, ya Allah ya Rabb, berilah pengganti istriku yang sudah tiada yang lebih baik ya Allah ya Rabb. Bila mana perlu, datang ke Masjidil Haram, di depan Ka'bah bermunajat kepada Allah. Tidak ada salahnya, saya kira begitu. Untuk itu kita kembali kepada surat At-Tin ayat 8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Bentuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sayang kepada hambanya. Apa kata Allah? Malaikat, jika ada hambaku mempunyai niat untuk kebatilan, jangan kau tulis. Dan jika dia punya niat, rencana untuk melakukan kebajikan, tulis, catat. Dan satu hal, jika hambaku melakukan suatu kebatilan, maka tulislah dosanya sebagai satu saja apa yang dia lakukan kebatilan tersebut. Akan tetapi jika hambaku melakukan kebajikan, maka malaikat tulislah 10 kali atas kebaikan dia. Bagaimana? Apakah tidak istimewa Allah kecintaannya kepada hambanya? Untuk itu saya menghimbau melalui majelis ini, mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita nanti semua yang ada di sini dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surganya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wal mu'minina wal mu'minat la tazidid dhalimina illa tabara. Ya Allah ya Rabb, aku bermunajat kepada Engkau, kuatkan iman kami ya Allah ya Rabb, agar kami mampu melaksanakan semua yang telah Engkau perintahkan dan wajibkan, dan berilah kekuatan iman agar aku mampu menghindari semua yang telah Engkau larang ya Allah ya Rabb. Dan aku bermunajat ya Allah ya Rabb, semoga semua yang hadir ini agar supaya masuk dalam surgamu ya Allah ya Rabb. Dan satu hal ya Allah ya Rabb, mohon dengan sangat ya Allah ya Rabb, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Engkau tolak ketika Rasulullah meminta kepada Engkau ya Rabb agar supaya sakitnya ketika ruh dicabut dari jasad, sakitnya luar biasa, maka aku, kata Rasulullah, mohon timpakan kepada aku ya Allah ya Rabb. Tapi ternyata Allah menolaknya. Untuk itu ya Allah ya Rabb, ringankan jika kami tiba saatnya dipisahkan roh kami dengan jasad kami, ringankanlah ya Allah ya Rabb. Nazak itu ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang bisa ya Allah. Dan satu hal lagi ya Allah ya Rabb, mampukan kami berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pensiunan, maafkan kami jika ada tutur kata kami kurang berkenan dan menusuk hati tanpa sengaja. Kami manusia biasa yang tidak punya apa-apa. Dan jika Bapak Ibu sekalian yang tidak kenal saya, jika bertemu di mana disapa ya Bu ya, Bapak ya, cek bentor Bapak Ibu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.